Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One.com. Pemirsa, ratusan ribu warga Gaza terpaksa mengungsi setelah Israel memerintahkan evakuasi Gaza, sementara banyak yang tetap bertahan karena takut bahaya di perjalanan dan kondisi buruk di selatan. Informasi lainnya pemirsa, Jepang memutuskan untuk menunda pengakuan negara Palestina meski banyak negara terutama di Eropa mulai mengambil langkah tersebut menjelang sidang Majelis Umum PBB. Pada 21 September 2024, kendaraan lapis baja Israel melintasi perbatasan Suriah sejauh 200 meter dan menggali lahan pertanian di Golan. Mereka juga membangun parit sepanjang 1.700 meter, bagian dari langkah yang dinilai terkait ambisi proyek Greater Israel. Pada 21 September 2024, kendaraan lapis baja Israel melintasi perbatasan Suriah sejauh 200 meter dan menggali lahan pertanian di Golan. Mereka juga membangun parit sepanjang 1.700 meter, bagian dari langkah yang dinilai terkait ambisi proyek Greater Israel. Menurut laporan, Israel berniat membangun koridor David yang membentang dari Golan hingga perbatasan Irak, membuka peluang kendali atas sumber daya alam kawasan. Ambisi ini sudah lama diperdebatkan, salah satunya melalui peta Israel Raya yang mencakup Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, Mesir hingga sebagian Arab Saudi. Dokumen peta tersebut bahkan pernah ditunjukkan dalam konferensi AIPAC dan membuat Yasser Arafat geram ketika ditunjukkan oleh Muammar al-Gaddafi pada 1990. Pada September 2024, Benyamin Netanyahu memamerkan peta yang meluas ke wilayah Arab di luar batas 1948 maupun 1967, mempertegas arah kolonialisasi Israel. Israel sejak awal tidak pernah mendefinisikan batas negara secara resmi, sejalan dengan retorika Ben-Gurion bahwa batas ditentukan sejauh mana tentara Israel melangkah. Pandangan itu membentuk ambisi kolonial yang berlanjut hingga kini, dengan sebagian tokoh Israel secara terbuka menyerukan gagasan Israel Raya. Bahkan, ada wacana mengenai klaim atas Makkah, seperti tertuang dalam buku Denis A. Filipkin yang menegaskan bahwa ide Israel Raya sudah mengakar dalam masyarakat Zionis. Pasukan pertahanan Israel membuka jalur evakuasi bagi warga Palestina setelah melancarkan invasi darat ke kota Gaza. Operasi yang diproyeksikan berlangsung berbulan-bulan itu memicu kecaman luas, menyusul korban tewas yang sudah menembus puluhan ribu jiwa. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF membuka jalur evakuasi bagi warga Palestina setelah melancarkan invasi darat ke kota Gaza pada Rabu 17 September. Juru bicara IDF Avichai Adrae menyebut jalur tersebut dibuka melalui Jalan Salah Al-Din dan hanya berlaku selama 48 jam. Sehari sebelumnya, militer Israel mengerahkan tank serta kendaraan lapis baja kendali jarak jauh berisi bahan peledak ke jantung kota Gaza. Operasi ini disebut akan berlangsung berbulan-bulan dengan tujuan utama mengalahkan Hamas sekaligus memaksa evakuasi warga.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menyinggung upaya pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas. Invasi darat Israel memicu kecaman luas, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ia menilai Israel sama sekali tidak menunjukkan itikat untuk membuka jalur negosiasi gencatan senjata. Agresi Israel ke Gaza telah berlangsung sejak Oktober 2023 dan lebih dari 64.000 warga Palestina dilaporkan tewas dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran banyak yang menuding pihak Israel melakukan praktik pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina. Ratusan ribu warga Gaza terpaksa mengungsi setelah Israel memerintahkan evakuasi Gaza, sementara banyak yang tetap bertahan karena takut bahaya di perjalanan dan kondisi buruk di selatan. Pasukan Israel memerintahkan warga Gaza untuk meninggalkan kota dan bergerak ke arah selatan demi mengosongkan wilayah dari penduduk sipil. Ribuan warga terlihat mengungsi dengan mobil, truk, gerobak, hingga berjalan kaki membawa barang seadanya menuju selatan. Seorang warga mengaku harus tidur di jalanan dekat pantai tanpa alas kaki dan tidak tahu harus kemana. Militer Israel membuka jalur tambahan selama 48 jam untuk mempercepat eksodus warga dari Gaza. Israel menyatakan operasi ini bertujuan untuk menyingkirkan Hamas sepenuhnya dari Gaza. Warga diarahkan menuju zona kemanusiaan di selatan yang disebut Israel sebagai tempat aman untuk pengungsi. Banyak warga enggan mengungsi karena perjalanan ke selatan penuh risiko serangan dan tidak menjamin keselamatan. Kondisi buruk di selatan, kekurangan makanan, serta ketakutan akan pengusiran permanen membuat ratusan ribu orang bertahan di Gaza. Israel mengumumkan sistem pertahanan berbasis laser berbiaya rendah dan berdaya tinggi bernama Iron Beam siap digunakan operasional akhir tahun ini. Sistem ini dikembangkan bersama oleh Elbit System dan Rafael Advanced Defense Systems.
Israel mengumumkan sistem pertahanan berbasis laser berbiaya rendah dan berdaya tinggi bernama Iron Beam siap digunakan operasional akhir tahun ini. Sistem ini dikembangkan bersama oleh Elbit System dan Rafael Advanced Defense System. Iron Beam akan melengkapi pertahanan udara Israel seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Jika roket pencegat konvensional membutuhkan biaya sekitar 50.000 US dollar per unit, maka penggunaan laser hampir tidak menimbulkan biaya tambahan. Uji coba di Israel Selatan menunjukkan Iron Beam mampu mencegat roket, mortir, pesawat, dan UAV dalam berbagai skenario. Sistem pertama akan langsung diintegrasikan ke jaringan pertahanan udara Israel pada akhir tahun. Kementerian Pertahanan menyebut ini sebagai sistem intersepsi laser berdaya tinggi pertama di dunia yang mencapai kematangan operasional penuh. Rafael menilai Iron Beam akan menjadi game changer dengan dampak besar bagi peperangan modern. Sementara itu, Elbit juga sedang mengembangkan teknologi laser berdaya tinggi lain, termasuk untuk aplikasi pertahanan udara berbasis pesawat. Ratusan warga Israel di Yerusalem turun ke jalan menuntut diakhirinya konflik Gaza dan pembebasan sandera. Sementara situasi di Gaza kian memanas dengan korban jiwa bertambah hingga lebih dari 65.000 orang dalam 2 tahun terakhir. Ratusan warga Israel berdemonstrasi di Yerusalem, menyerukan diakhirinya konflik di Gaza serta pembebasan semua sandera. Beberapa demonstran berbaring di tanah dengan kain berlumuran warna merah sebagai simbol darah sambil membawa poster protes. These are very difficult times for us. Militer Israel membuka jalur tambahan selama 48 jam agar warga sipil bisa meninggalkan Gaza di tengah operasi militer besar-besaran. Masih ada ratusan ribu warga Palestina yang bertahan di Gaza karena takut bahaya di perjalanan, kondisi buruk di selatan, dan risiko pengungsian permanen. Sedikitnya 63 orang tewas akibat serangan udara dan tembakan Israel pada Rabu sebagian besar di wilayah Gaza. Kematian terbaru membuat jumlah korban di Gaza menembus lebih dari 65.000 jiwa sejak konflik 2 tahun lalu menurut otoritas kesehatan lokal.
Pejabat Palestina dan tim penyelamat meyakini jumlah korban sebenarnya lebih tinggi karena banyak jenazah masih tertimbun reruntuhan. These are very difficult times for us because we have to bring all the hostages back. We have to stop this war and reach agreements. Jepang memutuskan untuk menunda pengakuan negara Palestina meski banyak negara, terutama di Eropa, mulai mengambil langkah tersebut menjelang sidang Majelis Umum PBB. Jepang memutuskan untuk menunda pengakuan negara Palestina meski banyak negara, terutama di Eropa, mulai mengambil langkah tersebut menjelang sidang Majelis Umum PBB. Pejabat Jepang menyebut keputusan ini diambil untuk menjaga hubungan dengan Amerika Serikat dan menghindari kemungkinan reaksi keras dari Israel. Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, dijadwalkan tidak menghadiri pertemuan yang digagas Prancis dan Arab Saudi pada 22 September mengenai solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri Jepang, Takeshi Iwaya, menyampaikan negaranya tengah menilai waktu dan bentuk pengakuan Palestina yang tepat. Meski demikian, Jepang termasuk di antara 142 negara yang mendukung deklarasi Majelis Umum PBB yang menyerukan langkah nyata menuju solusi dua negara. Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat. Sejumlah negara, termasuk Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia, berencana mengakui Palestina di sidang Majelis Umum PBB. Sementara, pejabat Jerman dan Italia menyebut pengakuan sebagai isu sensitif meski tetap mendukung deklarasi PBB terkait Palestina. Saat ini, isolasi Israel semakin nyata karena banyak negara mengutuk agresi di jalur Gaza. Sementara itu, PBB pada Selasa 16 September mencatat agresi Israel sejak Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 60.000 orang sebagai bentuk kejahatan perang genosida. Venezuela memulai latihan militer besar di Pulau La Orchila dengan mengerahkan jet tempur, kapal perang, hingga drone bersenjata atas perintah Presiden Nicolas Maduro. Latihan ini digelar untuk menunjukkan kedaulatan Venezuela di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Venezuela memulai latihan militer selama 3 hari di Pulau Karibia La Orchila pada Rabu 17 September. Menampilkan jet tempur, kapal perang, kendaraan amfibi, serta drone bersenjata di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Latihan bersandi Caribe Soberano 200 ini digelar atas perintah Presiden Nicolas Maduro.
Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez mengatakan latihan tersebut bertujuan menunjukkan kedaulatan Venezuela atas pulau strategis seluas 43 km persegi. Dari Pusat Operasi Militer dan Pertahanan di Caracas, ia menegaskan bahwa latihan mencakup pengerahan drone pengintai, drone kapal selam hingga operasi peperangan elektronik. Televisi pemerintah menayangkan jet tempur Sukhoi yang terbang dalam formasi, kapal angkatan laut bermanuver di lepas pantai hingga tank amfibi yang mendarat di pantai La Orchila. Angkatan bersenjata menyebut latihan ini melibatkan 12 kapal, 22 pesawat, dan 20 kapal kecil dari milisi Angkatan Laut Khusus. Latihan berlangsung di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan tersebut, di mana Amerika Serikat juga menempatkan kapal perangnya di perairan Karibia. Presiden Maduro menuduh Washington melakukan agresi dan berjanji Caracas akan mempertahankan diri. Sementara Amerika Serikat menetapkan hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat bagi siapapun yang dapat menangkapnya atas tuduhan perdagangan narkoba. Polisi Thailand menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah warga sipil Kamboja di wilayah perbatasan yang disengketakan. Langkah ini merupakan eskalasi paling signifikan sejak mereka mengumumkan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik mematikan selama 5 hari pada bulan Juli lalu. Polisi Thailand menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah warga sipil Kamboja di wilayah perbatasan yang disengketakan pada hari Rabu 17 September, menurut pihak berwenang di kedua negara. Ini merupakan eskalasi paling signifikan sejak mereka mengumumkan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik mematikan selama 5 hari pada bulan Juli. Rekaman yang dibagikan oleh Angkatan Darat Kerajaan Thailand menunjukkan bentrokan antara kedua negara ketika para pengunjuk rasa Kamboja mencoba melepaskan kawat berduri yang dipasang oleh Thailand. Sementara polisi anti huru-hara Thailand memerintahkan warga Kamboja untuk mundur, menembakkan peluru karet, gas air mata, dan menggunakan alat akustik jarak jauh. Rekaman itu juga menunjukkan pihak Kamboja melemparkan tongkat kayu panjang dan batu ke arah polisi anti huru-hara. Beberapa jam sebelum bentrokan, tim pengamat sementara ASEAN atau IOT memasuki desa yang disengketakan untuk memantau situasi, menurut pernyataan militer Thailand. Anggota tim pengamat Thailand kemudian menarik diri dari wilayah tersebut. Bentrokan terjadi di wilayah perbatasan yang disengketakan, yang diklaim Thailand sebagai bagian dari desa Ban Nong Yakeu di Provinsi Sa Kaeo. Tetapi Kamboja menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari desa Preichan di Provinsi Bante Meanchey. Setidaknya 23 warga Kamboja terluka dalam insiden tersebut, menurut otoritas Kamboja. Sementara militer Thailand mengatakan sejumlah pejabat Thailand yang tidak disebutkan jumlahnya juga mengalami luka-luka.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV.